Pemerintah Kabupaten Semarang belum menghitung kebutuhan anggaran penanganan bencana kekeringan yang akan dialokasikan dari dana tidak terduga atau DTT, yang terungkap usai rapat Komando Penanganan Bencana Kekeringan di BPBD Kabupaten Semarang, pada Selasa 12 September 2023. Terkait penggunaan dana tidak terduga, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Bapak Nana Sukmana Kusuma mengatakan, saat ini kebutuhannya belum dihitung. Namun menurutnya, akan lebih banyak untuk operasional, sehingga pihaknya pun memahami kondisi keuangan Kabupaten Semarang yang terbatas. Sementara terkait penanganan kekeringan, Nana mengungkapkan bahwa BPBD Kabupaten Semarang memiliki manajemen disaster yang bergerak setiap hari. Tidak perlu menunggu bencana, sebab di BPBD ada krisis center, yang mana di dalamnya ada data informasi, Pusdalops, sistem komunikasi informasi dan media center, sehingga pihaknya akan terus memantau perkembangan kekeringan dan pendistribusian air. Hanya saja, kata dia, bedanya saat ini dengan perkembangan cuaca yang luar biasa panas, sehingga kekeringan menjadi meluas di 9 kecamatan dan 58 desa. Kemudian kasus kebakaran pun meningkat signifikan, yang selama 2 bulan terakhir ini sudah ada 47 kasus kebakaran, ditambah penyakit ISPA yang meningkat 100%, maka status darurat sudah seharusnya dinaikkan. Nana mengatakan, untuk saat ini kondisi terparah kekeringan ada di wilayah Semarang Utara, yakni Pontang, Tanara, dan Tirtayasa. Permintaan air bersih pun semakin banyak, oleh karena itu pihaknya terus mentransfer permohonan dari masyarakat kepada BPBD Provinsi Banten, PMI Banten dan lainnya. Menurut dia, untuk Semarang Utara jangankan saat kemarau, di musim hujan pun mereka kerap kesulitan air bersih. Namun dengan telah naik status, maka akan dikoordinasikan semua pengiriman air bersih tersebut dalam satu komando. Sering saya sampaikan bahwa BPBD Kabupaten Semarang ini memiliki manajemen disaster itu bergerak setiap hari, tidak harus terjadi bencana. Bahwa kita punya krisis center yang di dalamnya ada datin, data informasi, ada pusat pengendali operasi, ada sistem komunikasi informasi dan ada media center. Dan itu bergerak setiap hari. Jadi kalau dikatakan bahwa BPBD ini baru sekarang, tidak, kita terus memantau asesmen dan lain sebagainya. Jadi perkembangan kekeringan itu terus kita pantau. Lalu pendistribusian air juga kita pantau dari mana saja, walaupun tidak BPBD yang mengirimkan, tapi semua berdasarkan koordinasi kita. Termasuk provinsi mengirimkan ke desa-desa juga itu berdasarkan permintaan kita untuk ke desa anu. Jadi memang itu sudah berjalan. Hanya mungkin bedanya sekarang ini dengan perkembangan cuaca yang luar biasa, panas juga yang berhenti, bahkan meluas, ya. Jadi yang kekeringan yang tadinya beberapa 3 desa, 2 kecamatan, 1 desa, 2 desa, 2 kecamatan, 3 kecamatan, sudah menjadi 9 kecamatan dan memang sudah mencapai sekian desa. Lalu akibat kekeringan terjadi kebakaran yang signifikan, 2 bulan ini sampai mencapai 47 kali kebakaran. Ditambah tadi juga dengar dari kesehatan ISPA sudah mulai 100%. Nah ini sudah darurat, status juga harus diangkat menjadi status darurat. Kenapa harus diangkat status darurat? Karena dengan status darurat maka semua stakeholder akan turun. Kalau kemarin kan hanya BPBD saja dengan beberapa stakeholder yang memang welcoming terhadap. Tapi kalau sudah status darurat, ini semua jajaran harus melakukan langkah-langkah yang terkoordinasi tentunya melalui IC Commander yang ditentukan oleh perangkat. Sementara itu, PJ Sekda Kabupaten Semarang, Bapak Nanang Supriyatna mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat bersama Kalaksa BPBD, Kapolres, BPBD Provinsi Banten, BMKG, BBWSC 3 dan stakeholder terkait, untuk memastikan bahwa tim manajemen disaster bekerja dengan jelas dan bekerja cepat, akurat dan efektif. Ia mengatakan, kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya surat keputusan Bupati, terkait darurat kekeringan. Dalam rapat pun harus dipastikan bahwa penanganan kekeringan berjalan efektif. Penanganan bencana kekeringan akan dilakukan selama 3 bulan ke depan atau sampai November hingga Desember 2023. Oleh karena itu, kata dia, ia mengajak tim manajemen disaster untuk menghimpun dan mengkoordinasikan potensi yang ada, terutama pihak perusahaan swasta yang sudah masuk.
Karena hingga sampai saat ini, sudah ada beberapa perusahaan yang masuk menangani kekeringan, seperti dari Modern, Cargill, hingga Indah Kiat, termasuk BUMT, Perumda Tirta Al-Bantani, dan juga dari Ormas PCNU. Dengan demikian kata Asdai Pemkab Serang tersebut, apa yang disampaikan Bupati akan berjalan efektif dari bawah, sehingga Pemkab terlihat hadir bersama masyarakat ketika masyarakat mengalami kesulitan. Nanang mengatakan, posko akan berakhir ketika bencana berakhir. Selama bencana terjadi, posko akan terus standby. Akan tetapi, untuk penggunaan dana tidak terduga, perlu diatur jangan sampai sprint di awal dan di akhir ketika bencana belum berakhir sudah kehabisan potensi. Ini sebagai tindak lanjut daripada SK Bupati Kabupaten Serang tentang tanggap darurat ya, kekeringan yang dalam rapat tadi. Jadi harus kita pastikan bahwa ini betul-betul efektif. Jadi Pak Kapolres turun, Pak Dandim juga sama, juga informasi dari BMKG bahwa disampaikan dari BMKG ini dimungkinkan mungkin sampai Desember atau November. Ini kan 3 bulan ke depan ini. Ini harus betul-betul efektif. Jadi kalau kita tanggap darurat, kita laksanakan nanti 14 hari ke depan, nanti akan diputuskan apakah mulai minggu depan atau di minggu ini. Kalau sudah ada kesiapan ya daripada kami, perangkatnya, sarana prasarananya sudah siap, kita laksanakan itu. Tapi ada sisa waktu yang harus kita jaga supaya nanti di akhir itu di November atau Desember itu betul-betul masih tercover. Nah sehingga kami tim dari di manajemen di Sartel itu mengajak juga menghimpun dan mengkoordinasikan potensi-potensi yang ada, terutama dari pihak perusahaan, pihak swasta yang sudah masuk ke kita itu baik dari perusahaan besar ya, maupun perusahaan-perusahaan yang di sekitar kita ini sudah ada belasan ya Pak ya, dari Modern, dari juga PT Cargill, dari Dikomas, dari Nakia, dari beberapa perusahaan yang lain ya, termasuk BUMD kita juga dari PDAM juga siap membantu, dan juga dari Ormas ya, PCNU sudah siap kirim juga, dan itu nanti akan dihimpun oleh posko kita nanti di bawah kepemimpinan ya, leadernya itu di Pak Kalaksal sesuai aturan SOP dari manajemen disaster yang kita punya. Nah, sehingga nanti apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati itu akan efektif ke bawah ya, dan yang tentunya akan kita terlihat bahwa pemerintah itu ada bersama masyarakat. Dari Kabupaten Serang, jurnalis Kabar Banten, Dindin Hasanuddin mengabarkan.